antara sunnah ketika menyembelih, setelah disembelih kita makan dari daging tersebut ya. Makanya segera dilakukan ya. Sunnahnya demikian, kita makan sebagian dari hewan tersebut karena itu hewan yang berkah ya. Kemudian dianjurkan untuk bersedekah dari hewan tersebut ya. Sebenarnya membagi menjadi tiga, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dibagikan untuk tamu atau untuk kawan-kawan, dan sepertiga dia makan sendiri ya. Dia makan sendiri ya. Kalau dia berikan semuanya kepada fakir miskin tidak mengapa, itu juga baik ya. Tapi sebaiknya dia makan sebagian karena dia makan hewan yang berkah yang dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang tidak boleh dilakukan adalah memberikan kulit atau bagian dari hewan tersebut kepada tukang jagal sebagai ongkos bayaran, tidak boleh. Oleh karenanya kalau kita panitia ingin membeli hewan korban, maka kita minta upah atau sedikit dari orang yang berkorban untuk bayar tukang jagal, tapi jangan diambil dari apa? Hewan tersebut. Maka kita bilang misalnya kambing 4 juta harganya include dengan ongkos jagal. Misalnya demikian. Ongkos jagal misalnya 200.000, kita bilang ini sudah include. Atau kita detail kambing 3 juta, ongkos jagal 300.000, sehingga orang tahu. Sehingga uang kambingnya utuh ya. Dan tukang jagal tidak usah kita kasih ya. Karena terkadang berapa sapi? Misalnya 1 juta ya. Udahlah murahlah 800, saya kasih kulitnya buat kamu. Ini enggak boleh. Berarti kulit tadi ya digunakan untuk pembayaran, maka tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz? Ya kasih sama orang yang perlu. Kalau dikasih ke orang miskin, Ustaz ternyata kulitnya dijual, ya enggak apa-apa, itu urusan dia. Ya. Kalau kasih, sebagian ulama mengatakan kasih orang kaya enggak boleh dijual. Kalau orang kaya disuruh bikin rambak ya. Tapi kalau kasih orang miskin, dia jual terserah dia, boleh. Nah, dia miskin. Yang terakhir pembahasan tentang bagaimana menyembelih atas nama mayat. Atas nama mayat. Ini sering ditanyakan. Taib. Para ulama sepakat jika sang mayat sebelum meninggal dia berwasiat, saya berwasiat untuk sebagian harta saya untuk kurban, ya, atau untuk diwakafkan sebagian hartanya, kemudian digunakan untuk kurban, maka ini boleh dengan kesepakatan ulama, karena sebenarnya dia ingin berkorban, makanya dia wasiatkan dari hartanya tolong digunakan untuk korban, maka ini sepakat ulama, ya. Demikian juga kalau ternyata dia bernazar untuk berkorban, maka juga tidak mengapa. Jika dia sudah meninggal, maka walinya atau anaknya menyembelih atas nama dia. Tetapi jika dia tidak berwasiat, kemudian ahli warisnya ingin menyembelih atas nama dia sudah meninggal dunia, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Seperti banyak yang ditanya, Ustaz, bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya korban atas nama dia? Seperti haji atas nama dia, umrah atas nama dia, ya. Bolehkah saya korban sama dia? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan boleh, tidak jadi masalah. Dan kebanyakan mereka mengkiaskan dengan sedekah. Bukankah ijma ulama boleh bersedekah atas nama mayat? Kita boleh bersedekah atas nama ayah kita sudah meninggal, atas nama ibu kita meninggal, kita kasih fakir miskin. Tidak usah ngomong, dalam hati Allah tahu. Ya Allah, ini saya berikan nasi bungkus buat si miskin ini, pahalanya untuk ayah saya. Ini boleh. Ijma ulama boleh. Atau kita kasih uang sama fakir miskin 100.000, dalam hati kita ini untuk ibu saya. Sepakat ulama itu boleh. Sehingga mereka mengatakan, bukankah sembelihan juga dikiaskan dengan sedekah, oleh karenanya boleh menyembelih atas nama mayat. Dan ini lagi ramai sekarang, seorang menyembelih atas nama bapaknya, atas nama ibunya, dan ini ramai. Ini pendapat mayoritas ulama, mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali. Tetapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Tidak membolehkan. Mereka hanya boleh mengatakan boleh menyembelih atas nama mayat kalau dia berwasiat sebelum meninggal. Adapun kalau dia tidak berwasiat, tiba-tiba kita punya inisiatif untuk menyembelih atas nama orang tua, maka tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Subhanallah, Imam Syafi'i dalam hal ini kencingnya tidak ada dalilnya. Dikiaskan enggak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan antara sedekah dengan penyembelihan. Ingat,
ibadah utama dari menyembelih bukan sedekah dagingnya, bukan, tapi apa? Menyembelihnya, yaitu mengalirkan darah dari sembelihan hewan sembelihan tersebut. Dan tidak bisa dikiaskan beda antara ibadah menyembelih dengan ibadah sedekah, sehingga mazhab Syafi'i mengatakan yang rajih, sebagian Syafi'i mengatakan boleh, tapi yang kuat bahwasanya tidak boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Taib, mana yang lebih afdal? Satu sapi, jadi begini kata ulama, yang afdal seorang korban unta satu ekor sendiri. Ini yang paling afdal. Afdal yang kedua yang berkorban satu sapi sendiri. Baru yang ketiga satu kambing sendiri. Jadi satu orang unta dia sendiri, dia tidak bertuju, dia sendiri. Ini paling afdal. Satu orang sapi sendiri, dia tidak tidak bersyarikat, dia sendiri. Baru satu kambing. Ada yang mengatakan tidak, kambing lebih utama secara mutlak. Kenapa lebih utama? Karena Nabi Muhammad korbannya dengan apa? Kambing. Ketika Allah menggantikan Nabi Ismail juga gantinya dengan apa? Kambing. Kambing lebih afdal. Dibantah lagi oleh mereka, enggak, kambing itu karena Nabi ingin mencontohkan yang mudah. Agar umatnya tidak sulit-sulit potong, harus sapi aja. Jadi yang mudah kambing ya kambing. Ada khilaf. Ada yang mengatakan, tetapi mereka mengatakan jika satu orang satu kambing dengan tujuh orang sepertujuh sapi, maka lebih afdal satu kambing satu orang daripada satu orang sepertujuh sapi. Paham? Satu kambing lebih afdal satu orang daripada satu orang sepertujuh sapi. Enggak apa-apa, yang penting sembelih. Mau kambing, mau sapi, mau unta, yang penting apa? Korban.